Halo dan selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda merasa kayak, terjebak ngejar sesuatu yang katanya penting tapi kok rasanya, ada yang kurang gitu. Nah, hari ini kita mau coba bongkar satu pelajaran penting nih. Pelajaran ini mungkin agak tersembunyi di balik cerita yang kita semua tahu banget. A Christmas Carol-nya Dickens. Fokusnya ke tokoh Scrooge tentu saja. Dan sumber kita kali ini kutipan menarik dari buku Clear Thinking. Oke, jadi misi kita sekarang ini apa? Ya, kita mau gali lebih dalam soal pelajaran tersembunyi dari Dickens ini. Gimana sih cerita Scrooge ini bisa bantu kita ngaca gitu, soal ukuran sukses yang mungkin tanpa sadar kita ikuti. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Anda ingat Scrooge kan? Awalnya itu, hidupnya kayak terpaku sama yang bisa kita sebut papan skor masyarakat. Iya, papan skor masyarakat. Obsesinya, ya uang, status, kekuasaan, kedengarannya familiar ya. Mengejar target A, target B, karena itu yang dianggap sukses sama lingkungan kita. Betul banget. Sumber kita itu mengaitkan papan skor masyarakat ini dengan insting dasar kita soal status, soal hierarki. Wajar sih. Tapi, ini intinya. Pelajaran Dickens yang tersembunyi itu. Seperti yang Scrooge alami sendiri kan. Ternyata semua pencapaian di papan skor itu rasanya, hampa gitu. Kalau dilihat dari gambaran besar hidupnya. Yang menarik di sini menurut Clear Thinking, bukan cuma Scrooge jadi baik aja, tapi gimana caranya dia berubah. Pengalaman emosionalnya itu loh, waktu dia lihat konsekuensi jangka panjangnya. Kuburannya sepi, kenangannya pahit. Itu yang jadi pemicu kuat dia benar-benar mikir ulang prioritasnya. Ini bukan sekedar logika, tapi kayak, guncangan perspektif yang dalam banget. Guncangan perspektif. Wah, menarik itu. Ini jadi ingat konsep lain yang juga disinggung di sumber kita ya, soal hedonic treadmill. Iya. Bisa dijelasin dikit nggak konsep itu? Rasanya ini relevan banget sama perasaan lari di tempat yang mungkin banyak dari kita alami juga. Kita kejar A, dapat, seneng sebentar. Terus pengen B lagi. Gitu terus kan? Bener banget. Konsep hedonic treadmill ini awalnya dari para psikolog ya. Ini nunjukin kecenderungan kita sebagai manusia buat cepat adaptasi sama kondisi baru. Mau itu positif atau negatif. Jadi pas kita capek sesuatu, promosi misalnya, atau dapat kekayaan, ada sih rasa senangnya, ada lonjakan kebahagiaan, tapi cuma sementara. Tingkat kebahagiaan dasar kita itu cenderung balik lagi ke titik awal. Kita adaptasi. Makanya rasanya kayak lari terus, ngejar kepuasan berikutnya yang nggak pernah permanen gitu. Ini nunjukin keterbatasan kalau kita fokusnya cuma ke pencapaian eksternal di papan skor masyarakat tadi. Oke. Jadi kita adaptasi, rasa puasnya cepet hilang. Terus alternatifnya apa dong menurut pandangan yang dibahas sumber kita ini? Yang kelihatan dari perubahan si Scrooge itu. Nah, disinilah letak pergeseran fundamental yang jadi inti pelajaran tersembunyi itu. Scrooge itu pindah dari cara hidup yang bisa dibilang transaksional ke cara hidup yang lebih relasional. Transaksional ke relasional, gimana tuh bedanya? Gampangnya gini, kalau transaksional, fokus utamanya itu untung rugi materi. Status, kekuasaan, semuanya dihitung, kayak bisnis saja. Untungnya buat kue apa? Sementara kalau relasional, nilai tertingginya itu ada di kualitas hubungan. Koneksi antar manusia, kehangatan, makna kebersamaan. Perubahan Scrooge itu contoh dramatis banget dari peralihan fokus. Dari apa yang bisa gue dapat, jadi gimana gue bisa terhubung dan memberi makna. Oke. Jadi transaksional versus relasional. Ini bikin jelas banget perubahannya. Bukan sekedar dari pelit jadi dermawan aja ya, tapi benar-benar geser nilai dasarnya. Ini ngajak kita buat mikir juga ya sebenarnya ya. Papan skor mana sih yang lagi kita pakai sehari-hari? Apakah papan skor itu sadar atau nggak sadar, beneran sejalan sama apa yang kita anggap hidup yang berarti? Tepat. Memahami jebakan hedonic treadmill sama godaan papan skor masyarakat itu penting banget. Terus, menyadari ada loh pilihan lain, cara pandang yang lebih relasional ini, itu kunci buat bikin keputusan hidup yang lebih jernih. Sumber kita ini menekankan gini, kualitas dari apa yang kita kejar, nilai-nilai di baliknya, itu jauh lebih nentuin kualitas hidup kita daripada sekedar angka atau status di papan skor luar itu. Ya itulah, inti pelajaran tersembunyi Dickens yang masih relevan banget sampai sekarang. Jadi, kalau disimpulin nih, kisah Scrooge, kalau kita lihat dari kacamata clear thinking, itu bukan cuma cerita moral biasa.
ini kayak studi kasus soal psikologi motivasi dan kebahagiaan gitu ya. Pelajaran tersembunyinya ngingetin kita buat hati-hati sama papan skor masyarakat dan hedonic treadmill. Terus secara sadar, milih buat bangun hidup di atas fondasi nilai yang lebih otentik dan relasional buat diri kita sendiri. Pertanyaannya jadi bukan lagi apa yang harus gue capai, tapi lebih ke nilai apa sih yang mau gue hidupin? Nah, sebagai penutup nih, coba bawa pulang pemikiran ini deh buat Anda renungkan. Seandainya nih Anda, kayak Scrooge, dikasih kesempatan buat lihat gambaran utuh hidup Anda dari masa depan yang jauh. Ngelihat dampak dari pilihan-pilihan Anda sekarang, perubahan fundamental apa sekecil apapun itu, soal prioritas dan nilai yang bakal Anda mulai lakuin hari ini juga. Wah, pertanyaan yang kuat banget itu buat direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.